sendiri saja. Mungkin Bu Ida nanti biar saya yang share screen Oke. sendiri ya. Oke, baik. Karena kayaknya jaringannya agak Oh, lelet. ya, Ya. baik. Baik, berarti ini Bisa dia melalui WhatsApp web. oh, Zeh. Ya. Ini kita semua sudah berkumpul. Mas Yosef, kita bisa mulai sekarang? Baik. Ya, izin share screen. Yang mendahulukan siapa ini ya, Bu? Ini saya buka dulu, kemudian baik. nanti setelah itu nanti saya persilahkan Ibu nanti kalau presentasi. Baik. Ya. Silakan Bu Ida. J. Silakan monggo. Oh ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Rahayu. 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 Semoga semuanya selalu sehat ya, sehingga kita bisa berkumpul di forum Kamisan Daring untuk edisi ke-34 malam hari ini, di hari Kamis tanggal 22 September 2022. Saya Ida Fitri dari ICRS, Indonesian Consortium for Religious Studies, konsorsium 3 universitas di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, dan juga Universitas Kristen Duta Wacana. Kami berlokasi di Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Kalau ke Jogja, silahkan mampir. Saya selaku moderator, terima kasih banyak Komnas Perempuan yang sudah mempercayai saya untuk menemani, mendampingi diskusi untuk malam hari ini. Jadi, Forum Kamisan Daring edisi 34 ini merupakan kerja dari Gugus Kerja Perempuan dan Kebinekaan, GKPK, dari Komnas Perempuan dan juga ICIR, Intersectoral Collaboration for Indigenous Religions. Dan ICIR sendiri terdiri dari banyak sekali lembaga. Kita selalu bersama-sama mengadakan ini semua. Ada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian Program Peduli, Satu Nama Yogyakarta, kemudian Center for Religious and Cross Cultural Studies atau CRCS UGM, kemudian BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian Indonesian Consortium for Religious Studies ICRS, kemudian ada MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Perempuan Penghayat Indonesia atau Puan Penghayati, kemudian ada Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Pusat Paramadina, Pusat Kajian Hukum Adat Puskaha, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, kemudian juga ada Institut Java Islam Research atau IJIR IAIN Tulungagung, dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan juga ada Asosiasi Studi Agama-Agama, ada islamsantun.org, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, Forum Kamisan Daring ini disiarkan langsung di YouTube-nya Komnas Perempuan. Jadi sebagian dari peserta akan mengikuti diskusi ini melalui YouTube Komnas Perempuan. Dan yang seru di diskusi yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan ini, peserta yang telah mengikuti FKD sebanyak 4 edisi selama bulan September ini, dan aktif dalam diskusi akan mendapatkan buku-buku publikasi Komnas Perempuan dengan syarat mengirimkan bukti screenshot aplikasi Zoom melalui link berikut. Nanti panitia akan share linknya di chat box ya. Dan malam hari ini dinamika perempuan penghayat dan regenerasi kepercayaan, kita sudah hadir narasumber-narasumber dari Puan Hayati, Sumatera Utara, ada Ibu Herta Simanjuntak SP, kemudian ada Puan Hayati Jawa Tengah, Ibu Agung Citra Resmi Wulangsih SPD, dan juga Ibu Niluh Aryani, Puan Hayati Bali, yang akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, tantangan, terus capaian-capaian selama ini kepada kita semua. Dan juga telah hadir Mbak Dewi Kanti Setianingsih, anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan, yang akan memberikan tanggapan di diskusi hari ini. Tapi mungkin saya bacakan sedikit ya profil dari masing-masing narasumber. Ibu Herta Simanjuntak
Beliau ini Puan Hayati Sumatera Utara dan saat ini berdomisili di Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Beliau lulus dari Universitas Sumatera Utara tahun 2002 dan mulai 2005 hingga sekarang merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba. Sedangkan Ibu Agung Citra Resmi Pulangsih SPD, Puan Hayati Jawa Tengah, dan beliau adalah dari Sabta Dharma Persada dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Persada Kabupaten Jepara. Kemudian Sekretaris 2 Persada Provinsi Jawa Tengah dan anggota Puan Hayati Jawa Tengah. Aktivitasnya itu sebagai penyuluh kepercayaan dari TK sampai dengan SMA Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus sejak 2017 hingga sekarang. Dan sekarang beliau sedang menempuh S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Unpad Semarang. Jadi mungkin bisa berbagi cerita nih tentang program studi baru ini yang ditujukan untuk penghayat kepercayaan. Kemudian ada Dr. Hewan Niluh Aryani SKH MPD. Beliau adalah Puan Hayati Bali, anggota penghayat kepercayaan Kabupaten Provinsi Bali. Nah, nanti kita bisa mendengar cerita beliau dari Bali ya. Kemudian langsung saja mengenai Mbak Dewi Kanti, sekaligus saya bacakan profilnya. Beliau anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan, dan beliau adalah memegang teguh ajaran spiritual leluhur Sunda Wiwitan. Kemudian sejak tahun 99 aktif dalam berbagai lembaga kerjasama antar agama, di antaranya dalam forum Gemari, Generasi Muda Antar Iman di Jakarta, kemudian mendirikan Pakuan atau Paguyuban Anti Diskriminasi Agama, Adat, dan Kepercayaan sebagai sarana perangkat komunikasi generasi muda, pesantren, komunitas adat, dan antar agama di Jawa Barat. Kemudian tahun 2004 hingga sekarang aktif di Madya, Masyarakat Dialog Antar Agama, dan ICRP, Indonesian Conference on Religion and Peace, juga memimpin Yayasan Trimulya Triwikrama, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelestarian kebudayaan Nusantara. Nah, kita akan membicarakan tentang perempuan penghayat dan regenerasi kepercayaan. Nah, ini penting banget karena perempuan ya sering diperlakukan tidak setara gitu ya dengan pria. Banyak akses yang kita tidak bisa leluasa diakses oleh perempuan, misalnya pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain, perempuan dibebani dengan tugas yang berat, sangat mulia, yaitu melahirkan